Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida MNC TV, pecinta nikmatnya sedekah, semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali pagi ini kami dapat menjumpai Anda dalam sebuah acara nikmatnya sedekah yang insya Allah di hari Selasa ini seperti biasa kita akan lanjutkan kajian tafsir kita. Kalau tidak salah surah Al-Baqarah ayat 37 yang insya Allah nanti Ustaz akan membacakan ayatnya dan memberikan penjelasan kepada kita semua. Dan sebelum kita mulai kajian ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga hari ini kajian yang akan kita bahas bersama-sama mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekaligus kita doakan para guru kita dimanapun saja berada, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan kepada mereka semua, lahir dan batin, dan Allah berkahi kehidupannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Ustaz. Makasih Ustaz Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa sahabat kita yang meninggal dunia. Ada Pak Tatang Rosyadi di Bogor, ada Pak Menang dan Pak Hengki di Semarang, dan juga buat segenap sahabat-sahabat yang lain yang tidak masuk beritanya ke saya. Kita bacakan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau semua, menganugerahkan beliau anak keturunan yang soleh-solehah sepeninggal beliau, menganugerahkan keluarga yang juga soleh-solehah sepeninggal beliau. Allah jadikan kuburnya menjadi taman surga. Allah hapuskan catatan buruknya, catatan maksiatnya, yang ada hanya catatan kebaikannya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa akrim nuzulahum dilhum daran khairan min darim wa ahlan khairan min ahli warzuqhum ya Allah bimaghfiratika ya arhamar rahim wa ya akramal akramin walhamdulillah rabbil alamin. Kemarin juga ada Ustazah Yoyo Yusro ya yang meninggal dunia. Masya Allah itu beliau, subhanallah. Meninggal juga, gambar yang saya dapat ya, senyum itu. Ada gitu orang meninggal tuh senyum gitu, kayak ngelihat sorga gitu. Subhanallah dah. Ustazah Yoyo Yusro meninggal dunia karena faktor kecelakaan secara manusianya ya. Sebab manusia itu kecelakaan karena sopir yang ngantuk sementara ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi menyikapi itu, mungkin besok hari Rabu kita bicara-bicara tentang bagaimana sih adab di jalan raya gitu. Karena memang kita yang notabene pengguna jalan raya adalah muslim. Kan banyak kan muslim pastinya ya toh. Kita ini suka nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya. Ayo lampu merah terobos aja ya. Terus kemudian makin macet makin kelihatan tuh aslinya orang. Sudak sodok sana, sudak sodok sini gitu kan. Terus kemudian tidak memberikan orang lain jalan. Harusnya gimana? Nah nanti besok coba saya akan panggil ahlinya, pakarnya, bicara tentang bagaimana sih seharusnya di jalan raya dan apa tingkat kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya. Ya. Yang paling kelihatan yang saya suka sebelin adalah jalan raya tuh suka menjadi sampah besar. Suka menjadi bak sampah besar. Orang kaya tuh ya termasuk yang di bis. Kalau makan itu suka buka kaca, buang aja keluar gitu. Nah itu kan gak ada adabnya ya.
Kasihan orang-orang kecil yang pagi-pagi udah nyapu. Jam 5, setengah 5, jam 4, ada yang setengah 4 malah udah turun nyapu gitu ya. Tapi kemudian kita-kita yang lebih hebat dari dia secara ekonomi, malah ngotorin. Dia yang kecil malah bersihin. Kita yang katanya kaya malah ngotorin. Nah insya Allah ya kita bacakan doa juga buat Ustazah Yoyo dan segenap almarhumah, almarhum, para ustadz, para ustadzah, para ulama, para kiai di tanah air ini. Mudah-mudahan Allah berikan juga ya doa yang sama yang kita panjatkan di awal tadi. Rabbi firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Rabbi firlahum warhamhum wa'afu anhum walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, hari Rabu besok rencananya saya mau akan ada operasi amandel. Rabu besok nih akan ada operasi amandel. Karena udah besar nih amandelnya dan cenderung bermasalah. Insyaallah Rabu besok malam saya akan dioperasi atas izin Allah oleh Mang Jadi di rumah sakit kita. Rumah sakit yang PPPA bangun di rumah sakitnya Dr. Sagiran Nurul Hidayah di Bantul sana. Lah maghribnya Rabu maghrib berarti Rabu maghrib dan Isya buat seluruh jamaah yang ada di Yogyakarta, Bantul dan sekitarnya. Silakan nanti merapat ke Masjid UGM jam 17. Ya jam 5 sore semua merapat ke UGM. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan saya akan menjadi imam salat maghrib dan Isya di Masjid UGM tanggal besok hari apa? Rabu tanggal 25. Nah, besok tanggal 25 silakan masyarakat yang dekat dengan Yogyakarta ya UGM baik Bantul apalagi yang dekat-dekat tuh Bantul terus Sleman terus ya dan sekitarnya silakan nanti merapat ke Masjid UGM. Insyaallah jam 5 sore kita sudah ngumpul di sana. Maghrib dan Isya saya akan memimpin sholat Isya dan Maghrib berjamaah sambil kita berdoa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang menjadi hajat dan persoalan hidup kita. Insyaallah besok saya akan baca surah Maryam lengkap. Kenapa surah Maryam yang saya akan pilih buat baca besok? Karena di dalamnya ada kun fayakun. Di dalamnya ada ya kisah-kisah tentang kun fayakun yang memang kita semua butuh kun fayakun Allah. Ada yang sakit pengen sembuh ya. Kalau secara ikhtiar manusianya susah sembuhnya atau mungkin sembuh juga duitnya nggak ada. Ya, ada yang butuh pekerjaan, ada yang butuh anak keturunan, ada yang butuh jodoh, ada yang pengen utang lunas sementara nggak ngerti gimana caranya dan emang nggak perlu ngerti. Kita nih nggak perlu tahu cara ngelunasin utang tuh nggak perlu. Yang kita perlu tahu adalah Allah bisa ngelunasin utang kita. Itu aja yang perlu kita tahu. Sebab kalau kita mikirin otak kita, baik itu penyakit termasuk juga utang, makin stres kita, makin sakit, utangnya makin banyak ya. Nah besok kita ngumpul dari maghrib kita cicil nanti surah Maryam kita cicil, mungkin maghrib 1/3, Isya nanti 2/3. Ya, silakan saudara-saudara nanti datang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah Maryam juga sengaja saya pilih karena anak saya ini bakalannya perempuan. Yang kelima banyak ya. Yang kelima nih bakalannya perempuan. Ustaz emang ada hubungannya surah Maryam sama anak perempuan? Gak ada sih, demen aja. Ya, demen aja bacanya begitu. Maryam perempuan, Yusuf laki-laki, itu mah kita-kita aja. Perasaan sih nggak ada begitu. Dari sononya nggak ada, cuman ya daripada kita nggak baca kan, bismillah dah mudah-mudahan. Yang penting jangan mewajibkan. Kalau judulnya mewajibkan itu udah jadi bid'ah. Kalau judulnya ente harus baca, aku udah harus baca salah. Tapi kalau silakan baca, ini judulnya kita menghimbau insyaallah. Terima kasih, kita lanjutkan setelah commercial break yang berikut ini. Fadhol. Dirahmati Allah. Beberapa waktu yang lalu saya kan pulang dari Qatar ya. Dan sampai sekarang belum saya kasih filenya ke MNC sehingga belum bisa ditayangkan. Tapi ada satu hal yang menarik adalah saya bersama Ustadz Hendy dan Pak Ian Harlan serta Yahya yang berangkat ke Qatar makin menyadari keagungan Al-Quran.
pemerintah yang dirahmati Allah, yang barangkali ada anggota-anggota dewan yang mendengar, bupati-bupati yang mendengar, wali kota yang mendengar, gubernur-gubernur yang mendengar, atau wakilnya, atau siapa yang dekat dengan pemerintah, tolong disampaikan bahwa ternyata ada cara yang bisa menghemat devisa negara dan lebih bermartabat. Ya, ini kami dari PPPA ya, Darul Quran, saya, Tarmizi, Sani, Jamil, Hendi, mengetahui hal ini. Lalu kami menyadari bahwa, oh subhanallah, gerakan kita nih, gerakan membuat anak-anak kita menjadi hafal Quran, ternyata kelak akan menjadi satu cara yang hebat buat pemerintah menghemat devisa negara dan sekaligus meninggikan martabat. Maksudnya apa Ustadz? Begini, Indonesia kan dikenal sebagai pengirim TKI ya, pengirim TKW, kelasnya di situ. Dan Masya Allah, yang dikirim itu levelnya membuat negara-negara Timur Tengah dan negara-negara lain baik di benua Australia, Amerika maupun di Asia sendiri, yakni Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, membuat kita ini nggak dipandang. Sebab apa? Sebab yang kita ekspor yang begitu-gitu. Aduh, saya Yusuf Mansur mohon maaf, bukan berarti kita menghina, karena mereka juga luar biasa pejuang devisa juga gitu loh. Dipandang sebelah mata tapi mereka tuh luar biasa. Kayak di Hong Kong ada 130.000 lebih tenaga kerja wanita kita di sana. Kalau gaji mereka rata-rata average adalah 5 juta. Ya, katakanlah 5 juta, ada yang 8 juta, ada yang 4 juta. Lalu rata-rata 5 juta saja, sudah berapa yang mereka kirimkan ke Indonesia? Tapi sekali lagi ternyata gitu loh. Secara positioning international positioning kita tidak diuntungkan. Kita dianggap adalah negara pengekspor babu, negara pengekspor pembantu, negara pengekspor driver, negara pengekspor tenaga kerja level bawah. Padahal subhanallah lagi tidak sedikit juga gitu loh tenaga ahli di bidang perminyakan, listrik, ya, pertambangan, energi, terus kemudian hospital, rumah sakit dan yang lain-lain yang juga pemerintah kita juga ekspor ke sana. Mengacu pada pertemuan saya dengan Syekh Khalil di Madinah Al-Munawwarah, Syekh Khalil bilang begini, Indonesia dulu dikenal sebagai pengekspor ulama. Ulama-ulama Indonesia itu ditakutin sama orang Mekah sendiri. Zaman dulu tuh ditakutin. Kita sebut beberapa diantaranya Imam Nawawi Al-Bantani, saya Yasin Padang. Ya, ketika saya mengikuti satu daurah di Madinah, itu ketika tahu saya dari Indonesia, saya didoakan mudah-mudahan jadi ulama seperti yang dulu-dulu. Waduh, saya bilang subhanallah, amin. Lalu saya Khalil bilang, Indonesia dulu mengekspor yang begitu-gitu, tapi kalian sekarang mengekspor orang bodoh gitu. Sorry ya, ini bukan bahasa saya loh. Ini bahasa mereka. Maksudnya bodoh tuh bukan berarti standar dia kan yang disebut pintar itu hafal Quran, alim, kemudian hebat di bidang kitabnya dan segala macamnya. Sekali lagi saya bilang, kita ini banyak mengekspor yang pintar-pintar tapi mungkin kita kurang PR-nya, kurang public relation-nya. Sehingga yang gitu-gitu tuh tidak diketahui oleh publik. Oke, fine. Kemudian Syekh Khalil, waktu saya masih di Madinah, beliau kemudian bicara, saya menantang Ustadz gitu dia bilang. Bagaimana di waktu-waktu yang akan datang Ustadz mengekspor anak-anak kemari sudah dalam posisi mereka hafal 30 juz, bacaannya bagus, bacaannya baik, dan biar mereka nanti menjadi alim ulama di sini. Nah, beberapa bulan kemudian saya terbang ke Qatar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makin menyadari lagi gitu. Oh, ternyata pemerintah bisa menghemat devisa. Ya, kalau yang meninggikan derajat tadi udah saya bilang toh, kita bisa meninggikan derajat karena yang kita ekspor sekarang pelajar-pelajar yang berkelas. Pelajar-pelajar yang nanti saya akan tampilkan beberapa dari anak-anak kami di Darul Quran Bandung. Yang akan insya Allah membawa pada kemuliaan. Nah, dari sisi menghemat devisa gimana maksudnya Ustaz? Subhanallah, begini ya pemirsa.
Kalau seorang wali kota, seorang bupati, seorang gubernur, oke, menteri, mengirimkan beasiswa untuk anak-anak Indonesia ke Timur Tengah, ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, ke negara-negara destinasi di Australia, di Amerika, oke, dan di London, Inggris sana, atau di Eropa. Berapa duit? Berapa duit coba? Aneh mau tanya. Yang pernah nguliahin anak di luar siapa? Ada di sini yang pernah nguliahin anaknya di luar? Bukan di luar kota. Di luar negeri ada? Itu nggak kena 1 miliar itu bos. Nggak kena 1 miliar. Kalau kita ngitung 1 M aja nih, kita ngitung 1 M aja ya. Dengan living costnya, dengan biaya studi mereka, dengan tiket pesawat bolak-balik setahun sekali misalkan begitu. Masya Allah. Kalau 1 M aja ngirim 100 anak. Ngirim 100 anak. 1 kabupaten 10 kabupaten 100. Berarti sudah 100 miliar. Oke? Kalau 4.000 sekian, 500 sekian kota mengirimkan kemudian anak-anaknya untuk dibiasiswakan di luar, termasuk di Qatar. 1 kabupaten, 1 aja misalkan, berarti ada 500 lebih anak. Berarti udah 500 miliar, 0,5 triliun. Kalau ngiriminnya 2, 1 triliun. Kalau ngiriminnya 10, kurang lebih udah 10 triliun atau 5 triliun. Nah ternyata pemerintah nggak perlu ngeluarin anggaran itu. Kenapa? Bikin aja anak-anak jadi hafal Quran. Nanti bertarung mereka mendapatkan beasiswa di sana. Kalau nggak masuk lewat pintu beasiswa, lewat pintu pekerjaan. Apa pekerjaannya? Jadi muadzin. Ratusan peluang itu kemudian akhirnya sia-sia. Tidak bisa diambil oleh Indonesia. Kenapa? Karena banyak yang gugur di awal. Padahal menjadi seorang muadzin di Qatar misalkan, itu gajinya Pak ngalah-ngalahin kepala sekolah di Indonesia. Gaji muadzin di Qatar ngalah-ngalahin pekerja pro yang barangkali sudah 10 tahun kerja. Gajinya berapa coba tebak? Gajinya seorang muadzin di Qatar itu kalau dikurskan rupiah 8 juta rupiah. Di Malaysia ada seorang muadzin yang 5 miliar rupiah. Penghasilannya 5 miliar muadzin di Malaysia. Karena pekerjaan yang paling utamanya nyawain pesawat. Jadi azan tuh hobi doang. Nah ini anak-anak kita didik jadi penghafal Quran. Kemudian kirim jadi muadzin di sana. Digaji 8 juta. Azan itu kan cuma 5 kali sehari. Apa iya gitu nih anak pengen berbakti sama majikannya gitu sama pemerintahnya. Saya kan sudah dibayar ya jadi muadzin, jadi saya lebihin deh 1 azan saya 2 kali. Ya kan malah nggak boleh, tetap aja azan mah 5 kali. Katanya subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Saat tidak azan itu rentang waktu dari subuh ke lohor ke asar, mereka bisa kuliah Ji. Kalau sudah di sono kuliah gratis. Tidak bisa yang universitasnya, tidak bisa yang jamiahnya, masuk ke Rubat, masuk jadi anak muridnya syekh di sana. Itu juga sudah hebat sekali. Pulang ke tanah air, Masya Allah udah bisa jadi pimpinan pesantren. Udah jadi bisa pimpinan madrasah, udah jadi bisa pimpinan majlis taklim. Belum lagi selama di sana ngurusin paspor orang, nemenin anaknya orang Indonesia yang ada di sana. Waduh Pak, bisa 20 juta. Udah mah pemerintah nggak perlu membiayai, mereka dapat tempat tinggal, mereka pula dapat gaji, mereka pula dapat kesempatan belajar tanpa batas. Nah makanya Pak Ibu, jangan ngelihat sebelah mata tuh pesantren. Jangan ngelihat sebelah mata itu madrasah. Wah itu luar biasa itu. Itu jalur yang sangat hebat. Nah, ini yang saya maksud dengan alhamdulillah gerakan kita, gerakan penghafal Quran. Ya, sedekah dari saudara-saudara semua, Masya Allah. Terima kasih buat para donatur. Ya, akhirnya kemudian Indonesia bisa punya sesuatu yang unik, yakni rumah tahfiz yang belum ada nih di dunia lain, termasuk di Timur Tengah nih istilah rumah tahfiz ini. Alhamdulillah sedekah dari ibu dan bapak semua menghidupi gerakan penghafal Quran di tanah air. Ya, saya merasa
bahagia gitu ya. Kalau misalkan nanti ada anak-anak saya yang, anak-anak kita semua yang lulus gitu ya 30 juz. Nanti kan di Australianya nggak usah kuliah agama lagi. Ustadz emang bisa itu di Australia dapat beasiswa dengan hafalan 30 juz? Ada caranya. Caranya ada, tetap aja lewat masjid. Masjid dulu masuknya. Masuknya lewat Muslim community dulu. Kalau sudah ngajarin anak orang sono Ji, masa anak orang sono nggak merenain anak kita sih? Betul nggak? Tiap Sabtu ngajarin anak-anak orang Muslim di Australia, di Amerika, di Kanada, di Jepang, di negara-negara Asia. Kira-kira kalau ente anaknya diajarin sama anak orang Indonesia nih yang udah datang ke sono, ya, udah punya hafalan 30 juz. Masa ente nggak bilang begini? Udah kamu kuliah aja Senin sampai Jumat, ngajarnya tiap Sabtu aja. Pasti begitu. Nah, jalur masjid, jalur musola, jalur Quran, ini jalur yang belum diperebutkan oleh orang. Rata-rata orang berebut pakai jalur apa? Jalur duit. Duit jelas kita nggak punya. Jalur apa lagi? Koneksi jelas kita juga nggak ada. Jalur ilmu, aduh, anak-anak kita tahu standarnya kayak gimana. Umumnya begitu deh, otaknya kayak kita begini. Kalau ngelihat soal langsung kita tulis kun fayakun. Masa soal ditulis kun fayakun bener aja. Saking nggak bisa jawab. Pakai jalur yang tidak biasa. Jalur apa? Jalur masjid, jalur musola. Masa kalau sama jemaah tablik? Jemaah tablik Pak, dari musola ke musola, masjid ke masjid, nyampe juga ke luar negeri. Nyampe ke India, Pakistan, kadang-kadang nyampe ke Mekah juga. Lah masa yang pakai Quran enggak kan? Ayo Pak, betul ayo. Mau jadi apa kayak anak bapak nanti? Mau jadi apa kayak anak ibu nanti? Siapin dia menjadi penghafal Quran dulu. Dan itu tidak selamanya, cuman 2 tahun. 2 tahun aja. Setelah itu dia menjadi doktor, setelah itu menjadi insinyur, menjadi lawyer, menjadi apapun yang mereka mau nanti cita-citanya, tapi sudah dalam keadaan penghafal Al-Quran. Baik, nanti setelah jeda berikut ini Ustadz Albar langsung komunikasi dengan Mas Budi yang sudah datang dari Qatar. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Setelah break berikut ini umur masih ada. Silakan. Rahmati Allah, tadi kita dengarkan kisah atau cerita dari Ustadz. Luar biasa dan memotivasi kita semua untuk mendidik adik-adik kita atau anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah akan dikirim di beberapa negara Timur Tengah. Dan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Budi atau Ustadz Budi yang nanti akan berbagi pengalaman kepada kita semua. Silakan Ustadz. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustaz Jumancur, alhamdulillah sebenarnya ini saya dalam posisi sudah sampai Jawa karena kemarin rencananya saya mau berkunjung ke pondok yatim kita Ustaz, rumah tahfiz kita, tapi karena Ustaz SMS saya pending gitu, jadi sore ini insya Allah berangkat ke pondok yatim kita. Jadinya pada pemirsa dan seluruh jamaah sekalian, ya benar apa yang dikatakan Ustaz, bahwa derajat atau kemuliaan orang itu bukan hanya dari sisi materi. Jadinya sekarang, kemarin Ustadz Yusuf Mansur ketemu dengan Syekh Torik. Saat ini Syekh Torik itu punya puluhan visa, tapi di pending. Dan beliau itu ingin yang visa sisa ini untuk orang Indonesia. Masya Allah. Gitu. Untuk muadzin nanti untuk seleksi orang yang akan menjadi muadzin di Qatar. Terus terang, seperti Ustadz Amir Ustadz, beliau udah 10 tahun di Qatar, sekarang mungkin gajinya sampai 30 juta. Gitu. Wow. Itu jadi, udah sama dengan seorang ekspat Indonesia yang kerja di minyak di sana. Iya, ya? sama. Bahkan beliau itu Ustadz Amir ini sekarang udah punya usaha juga di Indonesia. Masya Allah. Indomaret itu Ustadz, semacam Indomaret. Masya Allah. Jadinya sekarang muadzin Indonesia ini memang terangkat derajatnya. Di samping mereka dikasih gaji yang bagus, itu fasilitas rumah semuanya ditanggung sama pemerintah Qatar. Sampai furnitur semuanya disiapkan sama pemerintah Qatar gitu. Masya Allah. Di samping itu juga kemarin sampai ngobrol cerita tentang kita, tolong pesan ke Ustadz Yusuf Mansur persiapan untuk Syekh Torik datang ke Indonesia untuk mempersiapkan seleksi yang visa yang tertangguh ini. Dia nggak akan berikan sama India, Pakistan, Bangladesh nggak, tapi khusus untuk bekerja sama dengan PPPA Darul Quran, nanti base camp-nya nanti di pondok pesantrennya Ustadz Mansur. Dan kalau bisa sebelum Ramadan Ustadz. Siap. Ya sebelum Ramadan nanti Syekh Torik. Syekh Torik ini adalah seorang ulama ternama di Qatar. Beliau adalah seorang ahli tajwid ternama nomor 1. Dia yang mengetes imam dan muadzin seluruh dunia di Qatar.
dan beliau adalah sanatnya yang paling tinggi di Qatar gitu. Masya Allah. Dan alhamdulillah juga apa yang disampaikan Ustaz Yusuf Mansur bahwa saat ini Qatar baru terbuka tentang rumah tahfiz gitu. Sebelumnya kita nggak tahu apa itu rumah tahfiz, itu apa PPPA, tapi setelah alhamdulillah kunjungan Ustaz Yusuf Mansur ke Qatar, dari berbagai tempat yang beliau kunjungi sekarang baru terbuka. Oh, seperti itu program rumah tahfiz. Ya alhamdulillah atas nasihat Ustaz, kami alhamdulillah dari beberapa tenaga ahli di Qatar sekarang sudah mendirikan rumah tahfiz di Blora, di Kunduran. Kepada pemirsa yang ada di Kunduran Blora, silahkan untuk berkunjung ke Jalan Rondo Kuning, Murah Harjo, Kunduran Blora. Alhamdulillah ini adalah rumah binaan tahfiz, binaan PPPA di bawah asuhan Ustadz Yusuf Mansur. Tapi donasinya dari teman-teman di Qatar? Semuanya dari donasi dari teman-teman di Qatar. Subhanallah. Iya, alhamdulillah itu sebenarnya rumah tahfiz kita ini 2 tahun Ustadz. Tapi baru 2 bulan sudah berdiri sekarang. Masya Allah. Baik. Iya, terima kasih Mas Budi. Ya. Sebelumnya antum, kerja di bidang apa? Saya kerja di bidang oil and gas, di konsultan minyak dan gas. Tuh, subhanallah. Jadi nggak semuanya kita driver, nggak semuanya kita ngirim TKI TKW yang apa ya beliau subhanallah. Baik ya, ini sebelah nih Ustadz ada santri-santri dari Darul Quran Bandung. Baik. Permisi Pak. Jadi ada sekolah yang formalnya, ada pesantren formal seperti Darul Quran Bulak Santri. Silakan Ustadz. Darul Quran Bandung. Teman-teman. Ya, ada juga yang i'dad dulu baru kemudian formal seperti di Ketapang. Ini yang dari Bandung ya, Ustadz. Langsung aja. Ya. Ada yang mau disampaikan, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, buat pemirsa di rumah, tentunya juga orang tua yang ada di rumah. Saat ini kami membawa 5 orang anak, 5 santri dari Darul Quran Bandung. Mereka adalah santri-santri yang insya Allah berprestasi bukan hanya menghafal Al-Quran tapi juga dalam akademis dan non-akademis. Apa tuh prestasinya? Bapak yang pertama tolong maju, berdiri bagus. Berdiri aja semuanya? Ya semuanya silakan berdiri. Ini Bagus Salim, namanya Bagus Salim. Dia berprestasi menghafal Al-Quran udah berapa juz? Sudah selesai insyaallah. Sudah selesai Ustaz. Wah, sudah 30 juz katanya. Samping beliau bisa membaca Al-Quran dan dia juga adalah juara baru-baru ini dia juara 1 lomba tafsir bahasa Inggris ya. Al-Quran di Provinsi Banten, Weh, profesi orang ya teh. Coba Bagus baca Quran coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina adzaban nar. Kayak ngedenger kaset ya. Menjelang Jumatan dulu nyetelnya gaya begini nih Masya Allah. Ananda bagus ya. Dulu alma maternya mana? Dulu di pesantren Darul Furqan Serang. Di Serang. Iya. Nah, saudara-saudara, Darul Quran bukan satu-satunya tempat. Jadi anak ini memang dari mulai alma maternya sudah keren. Jadi kami alhamdulillah dapat barokah, dapat asupan alumni dari Nurul Furqan. Ya, assalamualaikum pesantren Nurul Furqan. Ini alumni bapak dan ibu semua di Serang dan alhamdulillah melanjutkan ke pesantren Darul Quran.
prestasinya makin kegembleng dan beliau baru saja memenangkan lomba tafsir bahasa Inggris. Jadi nafsir ini pakai bahasa Inggris, betul ya? Iya. Oh, subhanallah. Ya, baik, bagus. Sudah selesai 30 juz ya. Sekarang kelas berapa? 11 IPA. 11 IPA. Oh, Kelas berarti 2 baru SMA. Kelas 2 SMA. kelas 2, Masya Allah. Ya, saudara yang dirahmati Allah, di dalam Quran banyak anak-anak berprestasi. Kalau memang ingin nguliahin beliau, nguliahin anak-anak yang kayak begini, tinggal lapor aja ke PPPA. Insya Allah nanti anak ini menjadi anaknya situ. Silakan kuliahin, nanti silakan kawinin dengan anak situ ya. Ya. Lah kalau udah jadi anak begini mah tag dari awal gitu. Ya silakan, sebelahnya siapa? Ya, ini juga Rijal, beliau juga dari Serang. Oh, dari Serang juga. Tahun kemarin ini dia santri terbaik Darul Quran. Wow. Santri terbaik Darul Quran, santri teladannya gitu. Tapi bukan santri telah edan, Ustaz, santri teladan. Gitu ya. Ya. Teladan ya. Iya. Rizal, ada mau disampaikan tentang pesantren, Jal? Ada yang mau disampaikan tentang pesantren? Oh, enggak ada. Rizal Ustaz. udah selesai, Qurannya udah selesai. Alhamdulillah tahun kemarin baru selesai. Tahun kemarin selesai, Masya Allah. Coba dong hadiahkan kami-kami ini bacaannya Rizal. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Rizal kelas berapa sekarang di Darul Quran? Sama kelas 2 SMA, tapi dia Kelas 2 IPS SMA. yang bagus IPA. Ya nanti Ustadz Kupmin kasih tahu ustadz-ustadz yang lain yang kayak begini ini jangan sampai kemudian cita-citanya berubah. Tetap aja nge-track di Quran ya, tapi juga arai dunianya. Insya Allah mudah-mudahan nanti Darul Quran menunggulah untuk tempat mengabdi ananda semua di kemudian harinya. Baik, yang belakang. Iya. Yang di belakang ini namanya Yusuf Zaim. Yusuf Zaim, dia juga penghafal Al-Quran namun dia juga pinter fisika. Ini jagoan fisikanya Darul Quran. Nih Yusuf Zaim nih punya saudara 9. Ya, dia 10 bersaudara. Anaknya Ustazah Wiwi ya, dan beliau 10-10-nya itu penghafal Al-Quran. Yang paling besar, kakak kamu yang paling besar yang udah nikah ya? Sudah, Kakak kamu laki apa perempuan? laki-laki. Beliau alumni mana? ITB. ITB. Alumni ITB 30 juz hafal Quran dan menikah dengan seorang hafizoh pula lagi. Bayangin ya, ibu bapak, ustadz dan ustazah melahirkan 10 anak, 10-10-nya penghafal Quran. Nah kakaknya beliau ini nikah sama seorang hafizoh penghafal Quran. Waduh, subhanallah. Suf, udah selesai kamu ininya? Belum. Berapa lagi? Iya, 1 juz lagi. 1 lagi? Iya. Iya. Kamu demen fisika katanya, iya? Ya, alhamdulillah. Apa prestasi yang pernah dicapai di bidang fisika? Ya, sampai kalau juara sih belum kali ya. Sampai final mungkin. Final apa tuh? Final kompetisi fisika tingkat kabupaten. Ya hebat Pernah 2 lah. kali. Jagoan fisika. Saya dulu kalau kelas fisika nggak pernah masuk. Ya karena jurusan saya lain. Emang nggak ada. Iya. Sof, cita-cita kamu apa? Apa ya? Insinyur lah. Hah? Insinyur? Banyak. Insinyur katanya. Hah?
insinyur, kalau zaman dulu insinyur, kalau sekarang sarjana teknik mungkin. Cita-cita mah jadi doktor gitu. Jangan insinyur lagi atau insinyur kan S1. Karena di atasnya lagi nanti gitu Tat. Jadi doktor Ya, bidang nuklir gitu so. Amin. Amin. Ada loh fisika nuklir gitu kan. Ya, Sof kamu kuliahnya jangan di Indonesia ya. Ada segitu. Apa? Iya sebenarnya mau ngomong fisika nuklir katanya gitu Tat. Oh subhanallah. Ya doain. Anak-anak yang 5 ini kita doain. Dan juga anak-anak seluruh Indonesia. Ya dari anak-anak generasi kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Rabbi fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'ai Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Mukmin, kita iklan dulu. Habis iklan ya nanti kita akan masih bicara dengan anak-anak ini untuk memotivasi ibu dan bapak semua bahwa mau jadi apa kayak anak ibu nggak ada halangan ngapal Quran itu. Jangan takut. Oh kalau anak saya ngapal Quran ntar jadi ustadz nih. Ada yang punya cita-cita jadi ahli fisika nuklir. Oke, terhalang nggak? Enggak. Anak saya kan mau jadi ekonom. Emang ada urusan apa ekonom dengan hafal Quran? Apakah dengan menghafal Quran malah menjadi menghambat mereka menjadi ekonom? Menggantikan Pak Budiono, menggantikan mantan menteri Menkau itu apa siapa? Sri Mulyani, apa enggak bisa? Seorang hafizo lalu menjadi ekonom juga. Seorang hafiz menjadi pimpinan World Bank. Apa enggak bisa? Ada pimpinan World Bank yang dari Indonesia. Apa enggak bisa? Dan dia juga seorang hafiz. Bisa kalau ibu dan bapaknya keras. Ibu bapaknya sih kadang-kadang lembek. Udah dah jangan ngapal dah, ntar mentok aja ustadz doang. Nanti kita habis ini kita lanjutkan lagi ya. Ngobrol-ngobrol dengan anak-anaknya Ustadz Mukmin dari Darul Quran Bandung. Silakan yang mau lewat. Boleh nih kirimin ke saya atau ke redaksi MNC. Kalau ada rekaman-rekaman anak-anak yang lucu-lucu. Ya ini ada rekaman Ananda Alia dari Jogja. Yang dia merekam suara dia Ar-Rahman, ngaji Ar-Rahman. Ini anaknya masih 2 tahunan, belum 3 tahun. Kita coba denger ya. Qul insan allamahul bayan asyamsu wa qamaru wa najmu judan bersama arah batu hujan ala tata hujan akim wa takisti wa nalujan wa anan kada Allah buladir. Subhanallah. Atau bil mizan. Masya Allah. Ibu bapak kalau punya tayangan-tayangan lucu ya, kalau bisa video. Kalau video kan kita bisa tayangin tuh ya kan. Ya atau ada nenek-nenek misal usia 97 tahun, boleh tuh. Ya, tayangin ya. Silakan saya Yusuf Mansur menunggu, yang MNC menunggu. Kalau ada tayangan yang lucu-lucu, monggo silakan kirimkan. Baik, ibu bapak yang pengen ikut kuis Al-Waqiah, kuis yang berhadiah umroh, silakan ketik NS ya di handphone masing-masing dan kirim ke 6288. Ketik NS ya, kemudian kirim ke 6288. Kewajiban saudara adalah menghafalkan Al-Waqiah 100 hari ke depan. Nanti setelah 100 hari kita akan cari acak nomornya untuk kemudian kita bel. Yang menang adalah yang di bel nyaut dan kemudian bisa melanjutkan bacaan Al-Waqiah para penguji. Nah, hadiah hiburannya, hiburan buat saudara-saudara semua adalah mulai awal Juni kita tidak menunggu 100 hari ke depan, tapi mulai awal Juni nanti MNC akan mengacak nomor yang sudah masuk di minggu berjalan. Jadi nomor yang sudah masuk di minggu berjalan akan diacak, lalu akan dikontak saat itu juga pemenangnya melalui televisi. Tapi dia belum ada kewajiban jawab. Jawabnya tetap nanti setelah 100 hari. Bedanya dia udah tinggal nyetor doang karena sudah ditelepon duluan. Ustadz judi kalau hadiah umrohnya dari duit itu. Dari duit pendaftaran itu. Tapi hadiah umrohnya bukan dari duit pendaftaran itu. Melainkan dari pemirsa semuanya. Jadi ada yang pada sedekah umroh, nah itu yang dijadikan hadiahnya. Ustadz apakah nanti bakalan dipotong terus pulsa tiap harinya? Enggak. Jadi pemirsa cukup sekali ngirim, habis itu ada reply, kirim lagi sekali, ada reply, selesai.
Jadi kira-kira paling banyak 2-3 kali dipotongnya. Kurang lebih 4.000 apa 6.000 lah gitu. Ya mudah-mudahan lah ini menjadi sebuah sedekah kita juga buat Al-Quran insyaallah. Kami sih Darul Quran tidak dapat apa-apa, kita declare kita tidak dapat apa-apa dari SMS ini. Sementara kita hanya dapat pahala dari dorong orang ngapal waqiah itu aja. Saya berharap ada 1 juta orang Indonesia yang mengikuti ini. Sehingga ada 1 juta orang yang bergerak menghafalkan suratul waqiah insyaallah. Jangan lupa pemirsa, ketik NS kirim ke 6288 untuk memastikan nomor saudara semua terdaftar. Saya ngelihat bis di depan, ini dari mana busnya? Bandung. Sama Bangka Belitung mana orangnya? Lihat. Oh subhanallah. Mudah-mudahan ibu bapak ya yang berangkat ke sini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya dijadikan berpahala insyaallah. Baik, menjelang akhir kita masih ada Ananda Khozin sama Tias. Coba berdiri Tias. Coba Ustadz kasih ke Tias. Nah ini anak menghafal Quran tapi dia punya kesenangan yang unik. Tias senangnya apa? Fotografi. Hah? Fotografi. Fotografi. Jadi nggak ada halangan itu. Ngapal Quran iya, jadi fotografer iya. Kalau sudah hafal Quran kan nggak mungkin moto-moto yang telanjang-telanjang ya kan? Betul nggak? Kecuali moto onta, moto kambing gitu ya. Sebelahnya Tias, waktunya udah terbatas. Siapa namanya? Ismail Khozin. Ya. Khozin. Ismail Khozin. Ini prestasi di bahasa Inggris juga ya? Subhanallah. Coba Zen baca Qurannya. Hadiahkan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Ustaz, nanti tolong anak-anak ini direkamin suara-suaranya dengan profilnya ya. Dinaikin tuh di YouTube, di internet biar pada tahu dunia ya. Terima kasih Ustaz. Salam sama keluarga besar Darul Quran Bandung di sana. Tias, nanti foto-foto yang udah kamu kirim kasih ke ayah ya. Baik. Bapak Ibu kita ngaji sebentar yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Saudara, adalah hiburan buat saudara semua. Allah ini maha pengampun, maha penerima taubat. Mumpung Allahnya tuh kayak gitu, banyak-banyak minta ampun. Mumpung Allahnya maha pengampun, banyak-banyak minta ampun. Jangan malas-malas. Satu hari minimal berapa? 70 kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yuk kita program yuk. Kita program diri kita. Coba jajal selama 100 hari ke depan. 100 hari ke depan, mulai hari ini coba jajal. Beristighfar 100 kali lah. Jangan 70 ya. 100 kali selama 100 hari. Dicatat tuh, bikin absennya.
Hari pertama, 2, 3 sampai 100. Nanti cek. Kalau ada yang lolos, jujur dicontreng. Aduh, saya kemarin gak istighfar. Ya, kita coba bahas ayat ini besok hari Rabu. Jangan kemana-mana ya. Sambil kita membahas tentang adab etika kita berada di jalan raya. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah kajian ayat yang ke-37. Secara sederhananya, Allah Maha menerima taubat dari kita semua. Sekali lagi buat jamaah di sekitar Yogyakarta, Bantul, Sleman dan sekitarnya, jangan lupa besok Rabu hadir di Masjid UGM jam 17.00 sore. Kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah, dilanjutkan dengan sholat maghrib dan isya berjamaah. Yang insya Allah kalau tidak ada halangan saya yang memimpin. Habis itu kemudian saya menjalani operasi amandel, mohon doa dari ibu dan bapak semua. Besok yang ada di Yogyakarta, Bantul, Sleman dan sekitarnya, ke Masjid UGM, bawa sedekah yang terbaik untuk pembangunan masjid, Darul Quran dan asrama I'dad yang kita akan kejar dalam waktu 2,5 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai tepat pada waktunya untuk fasilitas belajar kurang lebih 3.500 santri. Insya Allah mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na nastaghfiruka wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa min ghalabati ad-daini wa qahri rijal lana wa li walidina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li jami'i ahlina wa li sa'iril muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minna wal amwat ighfir lana ya ghafuru wa ya arhamar rahimin irhamna walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu ibu-ibu bapak-bapak di besok. Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.